Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Makassar, khususnya dari kelompok SMA Negeri 5 Makassar. Dalam video ini akan ditayangkan mengenai kontekstualisasi dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosial budaya. Selamat menyaksikan. Suku Bugis merupakan suku mayoritas yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Dalam suku Bugis, salah satu budaya yang dikenal adalah Mapadendang. Mapadendang atau yang lebih dikenal dengan sebutan pesta tani pada suku Bugis merupakan suatu pesta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan masyarakat dalam menanam padi. Mapadendang sendiri merupakan suatu pesta yang diadakan dalam rangka besar-besaran, yakni acara penumbukan gabah pada lesung dengan tongkat besar atau alu sebagai penumbuknya. Mapadendang adalah sebuah tradisi menumbuk padi. Masyarakat dulu tidak menggunakan mesin giling. Oleh karenanya, Mapadendang dijadikan sebagai sesuatu yang sering dilakukan masyarakat untuk mengolah gabah menjadi beras. Pesta rakyat ini umumnya dilaksanakan oleh 7 orang, yaitu terdiri dari 4 orang perempuan yang berperan sebagai induk Padendang dan 3 orang laki-laki, diantaranya yang 2 berperan sebagai pasepi Padendang atau diistilahkan sayap di kepala lesung, dan yang satu lagi berperan sebagai pasere. Bunyi ketukan alu yang berulang-ulang dan berirama yang diciptakan oleh 7 orang ini merupakan puncak dari tradisi Mapadendang. Peran utama dalam Mapadendang ini adalah pasere. Pasere dituntut untuk dapat menciptakan suatu suasana yang meriah setelah panen tiba. Pasere dalam hal ini akan menjadi suatu pusat perhatian yang akan menghibur semua penonton dengan segala kelucuan yang akan ditampilkan untuk menghibur penonton. Bunyi ketukan alu terus berlangsung sampai rangkaian acara tersebut selesai. Mapadendang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali pada saat selesai panen. Mapadendang terus dilaksanakan hingga saat ini karena masyarakat tetap mempertahankan kepercayaan dan keyakinannya terhadap Dewi Padi atau Sangiang Seri. Dalam video ini ditayangkan gambaran bagaimana masyarakat menjalankan tradisi adat Mapadendang ini. Lokasinya berada di Desa Buae, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Fungsi Mapadendang terdiri atas penghormatan terhadap Sangiang Seri, pernyataan rasa syukur, media komunikasi sosial budaya, dan perekat sosial. Dengan demikian, ada beberapa nilai yang dapat diambil dari tradisi Mapadendang, yaitu yang pertama, nilai religi atau keyakinan, serta ketakwaan kepada Tuhan melalui mak baca-baca atau membaca doa, untuk mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan atas berkah dan limpahan rezeki berupa padi yang telah mereka panen. Yang kedua, nilai-nilai sosial yang meliputi 1. Kebersamaan. Nilai yang amat penting dalam kehidupan bermasyarakat yang terlihat pada kebersamaan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Masyarakat saling membantu melaksanakan tradisi Mapadendang. Adanya rasa persaudaraan sehingga tercipta rasa solidaritasnya. Nilai-nilai ini mampu menghidupkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan di dalam masyarakat. Nilai sosial berikutnya adalah gotong royong. Di dalam tradisi adat Mapadendang, telah tercermin dalam pelaksanaannya, terlihat adanya sikap saling tolong-menolong,
saling memberikan bantuan demi terlaksananya sebuah tradisi yang menjadi tujuan bersama sebagai wujud nilai dasar yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Karena sebagaimana diketahui, dalam pelaksanaan tradisi Mapadendang ini tidak dapat dilakukan tanpa bantuan orang lain, karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Maka, dibutuhkan rasa kerjasama satu dengan yang lainnya. Manusia harus hidup bersama dan bergotong royong untuk mencapai tujuan kehidupannya, apapun agamanya, sukunya, kelompoknya, dan perbedaan prinsipnya memiliki satu tujuan, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nilai sosial berikutnya adalah silaturahmi. Nilai-nilai kemanusiaannya, rasa persaudaraan dan gotong royong yang menciptakan suatu hubungan silaturahmi yang berkesinambungan antara individu dengan individu yang lain yang bergabung dalam komunitas masyarakat, sehingga terdapat nilai-nilai yang menjadi salah satu faktor terjaganya hubungan yang harmonis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan memang jelas terkandung dalam pesta adat Mapadendang. Ketika masyarakat beramai-ramai datang ke pesta adat ini dan makan bersama, sehingga nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan masyarakat tersebut terus terjaga, mulai dari proses menanam padi hingga musim panen dan hingga pesta adat Mapadendang kembali dilaksanakan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam pesta adat Mapadendang tersebut memberi pesan moral yang baik di dalam agama maupun adat istiadat, bahwa hal yang paling berharga dalam hidup ini adalah menjaga hubungan dengan Tuhan dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Dari contoh budaya Mapadendang suku Bugis tersebut, terkandung nilai-nilai yang dapat dikaitkan dengan pendidikan karakter berdasarkan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, berbicara mengenai pendidikan karakter seseorang juga tumbuh dan berkembang sebagai akibat dari pengaruh budaya suku. Karakter merupakan kontrol diri dan kontrol sosial. Dalam bahasa Bugis, disebut pangadereng atau ampe madeceng. Karakteristik perilaku sopan seseorang ekivalen dengan ketepatan sosial atau socially correct, keberterimaan perilaku dalam konteks interaksi sosial. Ada beberapa nilai tradisional atau budaya lokal sebagai penjabaran konsep pendidikan karakter yang bisa menjadi acuan dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain, yang pertama adalah nilai kemandirian, yaitu bekerja keras baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan pembangunan daerah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dasar falsafah, resopa temengingi nama lomo nalitei pamase dewata. Yang kedua adalah nilai kebersamaan yang bertujuan untuk menjalin kerjasama, saling menghargai sesama manusia yang berbasis pada falsafah sipakatau sipakalebi. Yang ketiga, nilai keterbukaan atau akuntabilitas, yaitu penegakan hukum secara tegas, jujur, adil, dan transparan, serta bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah dengan dasar falsafah lempu, geteng, ada tongeng, temapasilaingeng, nyameng kininnawa. Yang keempat, nilai kesadaran kosmopoligis yang berarti mempersatukan secara integral antara alam, manusia dengan Sang Pencipta, saling melindungi, tolong-menolong, serta bertanggung jawab dalam melestarikan lingkungan alam maupun lingkungan sosial dengan dasar falsafah, reba sipatokong maliu ipap kainga, mali siparape. Yang kelima, nilai kebinekaan yang menghargai keberagaman latar belakang suku dan budaya masyarakat, sebagai wujud dalam budaya bangsa yang sekaligus dapat dijadikan acuan dalam membangun dan membina rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial dalam mendukung terciptanya kondisi harmonis dan dinamis bagi terselenggaranya pembangunan secara berkesinambungan dengan dasar falsafah malibu telo, malibu bulo, malibu bare, nenia siri napase. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun, pendidik perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dari sisi kodrat zaman, pendidikan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia yang menjadi esensi. Lingkungan keluarga maupun masyarakat menjadi sekolah pertama bagi anak, sehingga nilai-nilai budaya dan karakter terbentuk melalui pembiasaan sesuai dengan kultur budaya mereka. Pendidikan bukan hanya sekedar pengajaran intelektual. Melalui pembiasaan serta nilai-nilai budaya turut membentuk karakter pada seorang anak. Dalam tradisi Mapadendang, terdapat nilai religius tentang ketakwaan kita kepada Tuhan dan mengucap rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Nilai sosial seperti kebersamaan, gotong royong, dan silaturahmi memiliki relevansi dengan nilai yang ada pada Pancasila. Begitupun dengan pendidikan karakter yang ada pada suku Bugis, seperti nilai kemandirian, keterbukaan, kebersamaan, kesadaran, dan kebinekaan yang memiliki relevansi dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Seperti halnya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang bertujuan agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai budaya lokal perlu ditanamkan kepada peserta didik, agar tercipta hubungan baik dalam masyarakat. Untuk itu, sebagai pendidik tidak hanya fokus pada penguatan intelektual atau kognitif, akan tetapi pembiasaan sesuai dengan nilai budaya atau suku perlu dilakukan agar kebiasaan-kebiasaan baik seperti budaya tabe atau permisi pada suku Bugis maupun Makassar tidak hilang.